saja Bu yang berperan dalam daur menstruasi? Hormon apa saja yang berperan dalam menstruasi ya. Jadi dalam proses menstruasi itu ada hormon yang melakukannya. Jadi ada disebut hormon estrogen dan hormon progesteronnya. Itu adalah dua hormon yang berpengaruh dalam siklus kehidupan seorang wanita, baik itu menstruasi hingga nanti dia proses kehamilan ya. Jadi ada namanya hormon estrogen dan progesteron. Penyebutan pada saat menstruasi disebabkan oleh apa, Bu? Penyebutan dalam menstruasi ini apa, Bu? Nah, dalam masa mens itu saat menstruasi penyebutan itu disebut dengan dysmenorrhea ya. Jadi penyebutan itu sebenarnya dikatakan normal dalam saat menstruasi apabila dia tidak sampai pingsan, cuma masih bisa ditanggalkan, itu masih normal. Kenapa? Karena saat proses menstruasi itu adalah proses penebalan dinding rahim, dinding endometrium namanya. Dan setiap bulan sekali ada proses penebalan dinding rahim. Apabila tidak dibuahi oleh sperma, dia akan luruh. Dan proses luruh itulah akan menyebabkan adanya rasa sedikit nyeri ya. Nah, proses luruh itulah dia keluar darah dia. Jadi apabila nyerinya itu masih bisa ditahan, tidak sampai menyebabkan pingsan ataupun nyeri sekali, itu masih dikatakan normal ya. Apakah penyebab dan akibat ketika siklus menstruasi tidak teratur? Penyebab dan akibat ya. Untuk penyebab dari menstruasi yang tidak teratur itu penyebabnya gangguan hormonal namanya. Jadi ada penyebab itu gangguan hormonal dikarenakan psikis ya, faktor pikiran. Mungkin di saat kita lagi stres, mungkin banyak tugas atau kegiatan segala macam, sehingga terlalu banyak beban pikiran, kemudian istirahatnya tidak teratur ya, atau mungkin pola makanannya juga tidak teratur, terlalu banyak mungkin makanan-makanan instan, itu juga berpengaruh terhadap hormonal, sehingga menstruasinya juga tidak teratur siklusnya begitu. Kemudian dari siklus menstruasi yang tidak teratur bisa saja sewaktu haid ada terjadi dysmenorrhea itu tadi ya, nyeri haid ya. Jadi bisa jadi adanya nyeri haid, atau mungkin haidnya juga jadi jeda waktu haidnya itu nggak teratur ya. Mungkin cuma 4 hari atau mungkin panjang ya. Nah, jadi dia keluarnya itu tidak normal ya, sehingga dia siklusnya panjang, mungkin 6 hari, 7 hari, ada yang cuma 2 atau 3 hari seperti itu. Pada saat kita menstruasi kan Bu, apakah kita boleh memakan makanan pedas lalu minum es dan keramas? Kalau untuk makan pedas, apalagi tadi minum es sama keramas waktu haid ya, waktu menstruasi. Jadi kalau untuk makanan pedas sewaktu menstruasi boleh-boleh aja, yang penting masih sesuai kadarnya, tidak yang terlalu over ya. Itu boleh, karena tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa makanan pedas saat menstruasi itu terjadi hal-hal yang di luar batas, itu belum ada. Dan untuk keramas juga boleh, diperbolehkan, tidak mungkin selama seminggu atau mungkin siklus haidnya panjang 10 hari, 7 hari kita nggak keramas kan tak mungkin. Itu juga suatu hygiene ya, kebersihan diri gitu boleh. Yang penting jangan berendam lama-lama gitu kan, untuk kepalanya jangan terlalu lama keramas gitu. Kemudian untuk konsumsi es ya, memang kalau bisa dikurangi lah. Kalau bisa juga dihentikan dulu minum es waktu haid. Kalau itu memang tidak boleh ya konsumsi es ya, lebih baik dihindari waktu haid. Biar apa? Biar lancar menstruasinya dulu, tidak ada hambatan. Bu, setelah kita menstruasi mengalami keputihan yang berlebihan. Nah, kenapa Bu saat setelah menstruasi kita mengalami keputihan yang berlebihan? Nah, sebenarnya itu adalah proses pemulihan ya, proses pemulihan menjelang masa subur namanya. Jadi setelah haid itu ada proses pemulihan hormon untuk menjelang masa subur. Jadi 12-14 hari setelah menstruasi itu adalah proses yang masa subur. Nah, kalau untuk yang sudah menikah, kalau untuk yang
menikah di proses tersebut itulah untuk proses perencanaan kehamilan seperti itu. Jadi itu adalah hal yang namanya